Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para sedulur, para BNI dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya berada di tempat mushola IMI Taichung. Alhamdulillah saya sekarang berada bersama Al-Mukarram Al-Ustad sama tadi namanya Khairul Ikhwani, Ustad Khairul Ikhwani. Beliau adalah pengurus IMI Taichung. Sekarang saya ingin bertanya-tanya tentang masalah mengapa Masjid Taichung sekarang nggak boleh mengadakan sholat berjamaah. Atau mungkin ada juga sebagian dari teman-teman yang inbox ke aku, kok Kang, kenapa sih setiap hari Jumat sekarang nggak diadakan sholat berjamaah? Terus, Kang, apakah sih nanti sholat Id itu bisa sholat berjamaah? Insya Allah kali ini saya ingin langsung bertanya kepada beliau. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang Ustad? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Ini Kang Ustad, saya ingin bertanya ini tentang masalah kenapa sekarang ini Masjid Taichung itu tutup. Sedangkan kan sebelum puasa ini kan sering kita itu melaksanakan sholat berjamaah di sana. Kok sekarang itu kok ditutup gitu? Mengapa alasannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita bisa berbagi di mushola IMI Taichung, dan kita tetap bersama-sama dengan Muslim Indonesia Taiwan dan juga Muslim Taiwan, yang mana juga masih dalam naungan kita bersama-sama Masjid Taiwan Tengah yaitu Taichung, dan menyikapi dalam musim wabah seluruh dunia ya. Bukan hanya Taiwan saja, bukan Indonesia saja, tetapi seluruh dunia lagi ada wabah yang mana Rasulullah SAW juga berpesan pada zaman Rasul pun juga ada wabah. Jadi kenapa pada zaman Rasul ada orang yang begitu mulianya masih ada wabah? Itu adalah karena Rasulullah SAW diciptakan Allah Subhanahu wa taala diturunkan ke dunia ini untuk dijadikan contoh untuk seluruh umat manusia, sehingga ketika ada hal-hal yang mungkin kita alami di akhir zaman, tentu masih ada pedoman yang harus kita ambil, pedoman yang harus kita ikuti. Pada zaman Rasulullah berpesan ketika ada wabah taun pada saat itu, maka seluruh manusia dianjurkan, seluruh umat muslim dianjurkan, berlarilah seperti ketika engkau lagi melihat singa. Maksudnya apa? Maksudnya kita dianjurkan bagaimana peraturan ataupun keputusan yang sudah ditentukan masing-masing negara itu kita mengikuti untuk menyelamatkan diri kita dan juga menyelamatkan orang yang dekat dengan kita, sehingga kita menyadari kalau memang peraturannya harus seperti itu, kita tidak boleh berdekatan yang mepet-mepet, kita tidak boleh harus pakai masker dan sebagainya itu, maka ya kita mengikuti itu. Kenapa di Masjid Taichung dilarang?
tidak hanya di Masjid Taichung, di Masjid Taipei juga ditutup, di Kaohsiung juga ditutup, di Chungli juga ditutup, semua di Taiwan ditutup. Intinya apa? Karena di dalam Islam kita kan juga semua berjamaah. Nah, dalam hal seperti ini maka kita diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah itu berjamaah di masing-masing keluarga, di masing-masing tempat bekerja ataupun di masing-masing mesnya masing-masing bagi yang bekerja. Mungkin di pabrik berjamaah 2-3 orang sehingga tidak bertemu dengan orang yang tidak kita kenal. Maksudnya kenapa? Karena wabah itu tidak bisa. Ini sebenarnya wabah ini tidak tidak bisa menular melalui udara, tidak bisa menular melalui tanpa persentuhan. Nah, kalau virusnya ini jatuh, air liur yang kena itu jatuh kepada tempat, nah tempat itu kita pegang, kita bisa menulurnya melalui perantara itu. Tapi kalau kita berhadapan-hadapan tanpa berbicara, tanpa ada yang mungkin bersentuhan, tidak akan menular sebenarnya. Maka kan daripada kenapa kita harus menyelamatkan nyawa kita, kan barang haram pun boleh kita makan kalau memang dalam saat itu sudah tidak ada sedikit pun yang bisa menolong kita kecuali makan barang haram itu. Contoh ketika kita bepergian di padang mahsyar, adanya cuma babi yang ada, nah, kita diperbolehkan menyembelih babi itu. Kalau kita memang tidak makan itu mati, nah, kita tentu tidak bisa hidup. Tetapi untuk menyelamatkan nyawa kita, kita diperbolehkan makan itu. Tetapi tidak boleh dengan sampai kenyang banget karena enak di pol-pol mangan boleh. Terus kita karena enak ini tak bontrot, ini tak bungkus, nah itu nggak boleh. Ya, sesuai kadarnya untuk menyelamatkan nyawa saja. Nah ini kita menyelamatkan nyawa kita, maka kita dari pihak masjid melarang kita berkumpul-kumpul bersama. Itu adalah untuk menyelamatkan kita semua. Yang kedua, kenapa pihak masjid melarang kita berkumpul? Karena dampaknya, karena di Taiwan itu muslimnya minoritas, dan kalau sampai kita nanti tidak mengikuti pemerintah Taiwan, khawatirnya ada dampak negatif kepada muslim, karena muslim yang di Taiwan belum maksimal. Jadi ya kita tentunya menjaga keselamatan, kelangsungan umat Islam selanjutnya. Jadi kita tidak boleh mengotot wong sholat kok gak entuk. Nah, sholat boleh, tetapi yang tidak boleh itu berkumpul di tempat umum. Jenengan taraweh boleh taraweh sendiri, sholat id boleh sholat id berdua, bertiga, berempat, cuma satu pabrik boleh sholat id. Sholat sunnah boleh, taraweh boleh sendiri. Jadi tidak harus berlanjut untuk selanjutnya. Mungkin dari masnya ada yang belum kurang jelas. Ini Mas, jadi kan sekarang kan pihak masjid mentiadakan gitu sholat berjamaah, ya, berkumpul-kumpul. Ini pertanyaan saya tuh sampai kapan ini? Apakah peraturan pemerintah Taichung itu bulan 6 insya Allah sudah diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan dengan terbatas. Sebagai konsekuensi kita ya tetap masih menjaga keselamatan kita, yang mungkin masker masih harus pakai, berkumpulnya juga. Tapi insya Allah bulan 6 dari informasi Taichung sudah diizinkan insya Allah. Tadi juga. Terus kalau sampai penambahan kasus, jadi tidak ada laporan penambahan kasus yang terkena corona atau COVID-19, tapi sebenarnya ya sekarang sih tidak begitu ketat sampai di Taiwan begitu ketat tidak, tetapi kita harus tetap bisa menjaga. Jadi buktinya juga ada kegiatan-kegiatan, intinya kita yang melaksanakan taraweh berjamaah mungkin di lokasi-lokasi tertentu yang mengumpulkan teman-temannya di pabriknya, mengumpulkan monggo gak apa-apa asal tidak live, gitu aja. Jadi tidak sekarang ini kemungkinan sholat id di Masjid Taichung itu nggak ada sementara. Kalau di masjid tidak ada. Nggak ada. Kalau tidak ada. Tapi ya nanti mungkin ada beberapa tempat yang mungkin mengadakan.
intinya tidak di-share di FB dan juga tidak diumumkan secara bebas, karena kita juga ingin membantu kelangsungan muslim yang ada di daerah ini bisa nyaman dengan pemerintahnya. Jadi kita menjaga sama-sama jalan sama-sama baik. Oke. Sekarang untuk Kang Ustadz ini pesan untuk BMI yang ada di Taiwan itu dengan adanya pandemi virus corona ini gimana? Ya, pesan saya marilah Saudara kita. Kita di masing-masing mungkin dari ibu-ibu atau mbak atau adik-adiknya perempuan kan sudah tahu semua yang sering ke rumah sakit, kita harus pakai spray di wilayah musola, di masjid itu semua juga ada spray. Ketika datang diharapkan untuk menyemprotkan alkohol kepada tangannya, tapi itu harusnya disemprot dulu, habis itu baru wudhu. Tak boleh kalau menyemprot setelah wudhu nanti sholatnya tidak sah, karena itu termasuk alkohol adalah najis. Jadi semprot dulu, kumannya mati baru wudhu. Jadi ya kita tetap mengikuti aturan pemerintah, pakai masker, tetap menjaga jarak, hati-hati, jaga diri kita, keluarga kita, teman kita. Yang kedua selalu cuci tangan. Wudhu 5 kali juga termasuk membersihkan tangan. Cuci dengan tangan, pakai sabun, dan juga semprot tangan ketika di mana kita menaik kendaraan umum, Jadi ada satu pabrik teman ini boleh keluar tapi tidak boleh pakai bis. Kalau pakai sepeda boleh bosnya. Karena apa? Ya karena untuk menjaga yang fasilitas umum itu kita kan tidak tahu siapa yang naik ke situ, orang yang mana, orangnya sehat tidak, kan kita nggak tahu. Maka pabriknya kalau kamu keluar pakai kata itu naik sepeda silakan, tapi kalau naik bis tidak boleh keluar. Itu juga indunya banyak juga. Insya Allah di titik tertentu tetap mengadakan sholat Idul Fitri. Kadang pabriknya orangnya banyak juga ada Idul Fitri. Insya Allah tetap mengadakan dengan konsekuensi kita bisa menjaga tanpa mengumumkan secara bebas. Terima kasih. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua, mengingatkan satu sama lain. Akhirul kalam bila hidayah wal afu minkum ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Itulah teman-teman video tanya jawab kepada Al-Ustadz Khairul Ikhwani. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau kepada kita semuanya, terkhusus untuk BMI wilayah Taichung, itu bisa bermanfaat dan jelas alasannya mengapa sholat berjamaah, baik itu sholat tarawih atau sholat wajib atau sholat Jumat dan sholat Id sekarang ditiadakan. Gak ada sholat berjamaah kecuali sholat berjamaah di tempat tinggalnya masing-masing. Oke teman-teman, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.